Baik, selamat siang Pak Arief dan teman-teman. Di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami tentang perkembangan geometri. Dengan anggota kelompok, Angela Merici Karina Putri dengan NIM 171324018. Selanjutnya Dimas Evan Sangtus dengan NIM 181414038. Listra Novitasari dengan NIM 191324001 dan yang terakhir ada Maria Metia Eka Sulistiawati dengan NIM 173114026. Sejarah dan pengaplikasian geometri. Yang pertama, pengertian geometri. Dari sudut pandang psikologi, geometri berupa pengalaman visual dan spasial, misalnya bidang, pola, pengukuran, dan pemetaan. Sedangkan dari sudut pandang matematik, geometri menyediakan pendekatan-pendekatan untuk pemecahan masalah, misalnya gambar-gambar, diagram, sistem koordinat, vektor, dan transformasi. Ini menurut Burger dan Shaughnessy dalam Widianto dan Rofiah tahun 2012. Selanjutnya, geometri menurut Bird merupakan bagian dari matematika yang membahas mengenai titik, garis, bidang, dan ruang. Geometri berhubungan dengan konsep-konsep abstrak yang diberi simbol-simbol. Beberapa konsep tersebut dibentuk dari beberapa unsur yang tidak didefinisikan menurut sistem deduktif. Secara umum, geometri adalah suatu ilmu di dalam sistem matematika yang di dalamnya mempelajari garis, ruang, dan volume yang bersifat abstrak dan berkaitan satu sama lain, mempunyai garis dan titik sehingga menjadi sebuah simbol seperti bentuk persegi, segitiga, lingkaran, dan lain-lain. Yang kedua ada sejarah geometri. 1. Geometri kuno. A. Babilonia pada tahun 4000 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Pada masa bangsa Babilonia, menempati daerah subur yang membentang antara Sungai Eufrat dan Sungai Tigris di wilayah Timur Tengah. Pada mulanya, daerah ini ditempati oleh bangsa Sumeria. Pada saat itu, tahun 3500 sebelum Masehi atau sekitar 5000 tahun yang lalu telah hidup sangat maju. Geometri yang lahir dan berkembang di Babilonia merupakan sebuah hasil dari keinginan dan harapan para pemimpin pemerintahan dan agama pada masa itu. Yang selanjutnya B. Mesir pada tahun 5000 sebelum Masehi sampai tahun 500 sebelum Masehi. Pada masa bangsa Mesir kuno, geometri digunakan untuk melakukan pengukuran ulang tepi Sungai Nil. Akibat banjir yang terus-menerus di tepi sungai, bangsa Mesir dipaksa untuk memecahkan masalah perubahan ukuran dan batas-batas tanah sepanjang sungai. Hal ini menghasilkan penemuan sistem pembuatan batas, pengukuran panjang dan luas. Sumber informasi utama dari matematika bangsa Mesir dapat ditemukan dalam sebuah dokumen yang disebut papirus bertanggal sekitar 1850 sebelum Masehi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tata. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang India. 1500 sebelum Masehi hingga 2200 sebelum Masehi. Pada masa bangsa India, peninggalan awal pengetahuan geometri dari peradaban lembar Indus dapat ditemukan pada penggalian kota Harappa dan Mohenjo-daro, di mana terdapat bukti berupa alat penggambar lingkaran yang berasal dari 2500 sebelum Masehi. Ilmu geometri yang berasal dari India dapat diketahui melalui sebuah catatan konstruksi geometri pada para pendeta Weda yang disebut Sulbasutra.
Sulba Sutra adalah panduan untuk pembangunan altar-altar tersebut untuk pemujaan dan menjelaskan sejarah geometri bangsa India. Altar-altar ini memiliki bentuk berbeda-beda, tetapi berada di wilayah yang sama. Selanjutnya di Yunani, 600 sebelum Masehi sampai 400 sebelum Masehi. Pada masa Yunani kuno, tidak terletak di negara yang sekarang ini kita sebut Yunani, tetapi terbentang mulai dari Ionia, Turki Barat, di sebelah timur, sampai Italia Selatan di sebelah barat. Bangsa Yunani bekerja dengan geometri dengan cara yang berbeda dari para pendahulunya. Mereka mengubah geometri dari pendekatan ilmiah menjadi lebih sistematis. Bangsa Yunani percaya bahwa kebenaran geometri harus berasal dari pembelajaran dan pembuktian daripada percobaan. Selanjutnya, Kak. Selanjutnya, geometri abad pertengahan. Arab 600 Masehi hingga 1500 Masehi. Geometri Islam selama periode ini lebih bersifat aljabar daripada geometri. Matematikawan Muslim terkenal karena karya mereka dalam aljabar, teori bilangan dan sistem bilangan, tetapi mereka juga memberi kontribusi pada geometri dan astronomi matematika. Salah satu matematikawan Muslim yang terkenal adalah Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Beliau adalah seorang sarjana Persia, ahli matematika dan astronom yang menemukan algoritma dalam matematika kunci untuk ilmu komputer. Pada awal abad ke-11, usaha pertama membuktikan dalil kesejajaran Euclid dilakukan oleh Al-Haytham Al-Hazen menggunakan bukti kontradiksi. Selanjutnya di Cina, 100 sebelum Masehi hingga 1400 Masehi. Karya definitif pertama dan tertua yang ada pada geometri Cina adalah Mojing. Mojing adalah kumpulan karya-karya filsuf Mozi, diproduksi setelah kematiannya sekitar 330 sebelum Masehi. Dinasti Han 202 sebelum Masehi hingga 220 Masehi melihat banyaknya perkembangan dalam matematika. Xuan Susu, teks Cina tertua, menyajikan deret geometris. Matematikawan Zhang Heng menggunakan rumus-rumus geometris untuk membuat estimasi lebih akurat untuk nilai pi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Metia. Berikutnya adalah perkembangan geometri modern. Perkembangan geometri modern terbagi menjadi 3 masa, yaitu pada abad ke-17, abad ke-18, ke-19, dan abad ke-20. Pada abad ke-17, terdapat 2 hal utama yang tampak dalam perkembangan geometri, yaitu penemuan geometri analitik dan dimulainya penelitian mengenai geometri proyektif. Geometri analitik merupakan cabang ilmu matematika yang merupakan perpaduan antara aljabar dan geometri. Permasalahan dalam geometri direpresentasikan dalam bentuk aljabar sebelum akhirnya dicari penyelesaiannya. 2 tokoh utama yang berperan dalam penemuan geometri analitik adalah René Descartes dan Pierre de Fermat. Pada awal mulanya, René Descartes menemukan ide bahwa bentuk geometri dapat diubah menjadi persamaan umum seperti persamaan umum garis. Kemudian idenya ini dikembangkan oleh Pierre de Fermat. Berikutnya adalah geometri objektif. Geometri ini dicetuskan ketika seniman-seniman pada masa itu menemukan teknik baru dalam mengubah objek 3 dimensi ke dalam bentuk objek 2 dimensi. Kemudian ide ini dikembangkan oleh Girard Pisages
yang pada akhirnya menjadi cabang ilmu matematika baru, yaitu geometri objektif. Pada abad ke-18 dan ke-19, para peneliti berlomba-lomba memecahkan dalih kelima Euclid dan dalih sejajaran. Pada tahun 1733, Girolamo Saccheri berhasil membuktikan postulat sejajaran Euclid, sehingga postulat tersebut berubah menjadi suatu dalil. Saccheri kemudian dianggap sebagai ilmuwan pertama yang mengembangkan geometri non-Euclides. Pada tahun 1854, Bernard Riemann mencetuskan geometri Riemann atau yang kini dikenal dengan geometri eliptik. Geometri ini merupakan dasar dari pengembangan teori relativitas Einstein. Terakhir pada abad ke-20, sejak tahun 1958, di mana Amerika melakukan pembaharuan pembelajaran besar-besaran, perubahan tersebut tentunya membawa beberapa perubahan pada bidang matematika. Perubahan dari matematika tradisional menuju matematika modern menimbulkan pembenahan dalam hal notasi, penambahan topik, dan konsep-konsep lainnya dalam geometri. Selain itu, studi tentang geometri terus dilakukan, seperti studi tentang penemukan kurva yang dilakukan oleh Alexander Grothendieck dan Jean Pierre. Oke, di sini saya akan menjelaskan geometri masa mendatang. Evolusi penting bagi ilmu geometri tercipta ketika mulai ditemukannya konsep geometri analitik, yaitu geometri menggunakan sistem koordinat. Sistem inilah yang menjadi dasar pengembangan hampir semua teori matematika lainnya, seperti aljabar, kalkulus, pemodelan, dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, dengan munculnya konsep koordinat ini, ilmu geometri menjadi lebih universal dan dapat digunakan dalam segala bentuk dan segala aspek kehidupan manusia, mulai dari seni, astronomi, navigasi, arsitektur, dan masih banyak lagi. Berikut saya akan menjelaskan beberapa aplikasi geometri dalam kehidupan sehari-hari di berbagai aspek. Yang pertama adalah seni. Matematika dan seni terkait satu sama lain. Hampir semua jenis seni, mulai dari seni rupa murni hingga seni rupa terapan, menggunakan konsep-konsep geometri seperti garis, titik, bangun ruang, bangun datar, dan masih banyak lagi. Salah satu teori yang terkenal yaitu teori perspektif. Bagaimana menggambarkan suatu benda 3 dimensi ke dalam bentuk 2 dimensi. Yang kedua adalah industri komputer dan mekatronika. Konsep-konsep geometri juga diterapkan dalam bidang robotika, komputer, dan video game. Sebagai contohnya adalah menggunakan teknik raycasting, yaitu merupakan teknik untuk mensimulasikan dunia 3 dimensi menggunakan peta 2 dimensi. Selanjutnya ada arsitektur. Teorema Pythagoras yang ditemukan pada abad ke-6 sebelum Masehi merupakan dasar penting dalam ilmu konstruksi. Teorema ini digunakan untuk menata bangunan sesuai dengan prinsip matematika, estetika, dan juga memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Yang ketiga ada astronomi dan juga fisika. Pada bidang astronomi dan fisika, geometri digunakan untuk memetakan. Biasa juga digunakan untuk memetakan bintang-bintang, dan juga pada bidang fisika digunakan untuk membuat grafik dan menggambarkan suatu kondisi tertentu. Sistem informasi geografis. Kita sudah tidak asing lagi dengan peta. Di zaman modern ini kita biasa menggunakan GPS. Pembuatan peta dan GPS menggunakan konsep garis lintang dan bujur yang didasari dari penggunaan sistem koordinat. Yang selanjutnya ada pendidikan. Sebelum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, geometri merupakan cabang ilmu pendidikan dan sudah ada sejak dulu. Tidak hanya itu, geometri juga digunakan untuk mengembangkan pendidikan itu sendiri. Salah satunya dilakukan oleh Van Hill yang menciptakan teori belajar Van Hill. Teori ini membantu siswa-siswa sekolah dasar dan menengah untuk mengenal konsep bidang dan ruang. Berikut ini adalah beberapa bidang geometri yang dipelajari pada bidang pendidikan. Pertama adalah geometri Euklidian. Merupakan ilmu geometri yang mempelajari tentang titik, garis, bidang, dan sudut. Geometri Euklidian ini merupakan geometri yang paling umum dipelajari di sekolah dasar, sekolah menengah, bahkan juga perguruan tinggi. Yang kedua ada geometri diferensial. Geometri diferensial ini erat kaitannya dengan ilmu kalkulus dan ilmu aljabar linear. Yang ketiga ada topologi. Topologi ini merupakan ilmu geometri untuk memetakan objek-objek geometris. Biasanya topologi ini digunakan dalam ilmu seperti geografi, astronomi, dan juga ilmu komputer.
Yang terakhir ada geometri diskrit. Geometri diskrit ini berhubungan dengan posisi relasi objek geometri sederhana seperti titik, garis, dan lingkaran. Geometri jenis ini banyak digunakan pada kombinatorik. Yang terakhir ada geometri aljabar. Merupakan geometri yang menggunakan polinomial, multivariat, dan teknik aljabar lainnya. Ini memiliki aplikasi di banyak bidang, termasuk kriptografi dan teori string. Berikutnya ada sumber-sumber yang kami gunakan dalam penyusunan makalah dan juga presentasi ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan pengucapan